فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Berdasarkan dalil-dalil dan fatwa para salaf dan para a'immatu as-salafiyin, yang namanya ghulu adalah berlebihan, melebihi apa yang disyariatkan, melebihi dalil-dalil syar'i. Bukanlah ghulu itu seperti sudut pandang beberapa para ahli taklid yang justru mereka itulah yang ghulu kepada tokoh-tokoh mereka. Yang mana kalau tokoh mereka menetapkan sesuatu baru itu dikatakan sesuai keadilan. Kalau melampaui tokoh mereka dikatakan ghulu, kalau kurang dari tokoh mereka dikatakan kurang. Orang-orang itulah yang ahli ghulu, yang mana tokoh mereka sebagai tolok ukur kebenaran, walaupun tokoh mereka tidak mampu mendatangkan dalil-dalil dan tidak mampu membuktikan dalil mereka itu sesuai dengan pemahaman para salaf. Itu yang dikatakan ghulu. Tinggal antum lihat apakah yang antum tanyakan tadi itu sesuai dengan hukum syar'i atau tidak. Ataukah sekedar karena tidak sesuai dengan pendapat tokoh orang-orang tadi berarti dikatakan ghulu. Kalau mengekor pada tokoh tadi baru tidak dikatakan ghulu. Kembalinya kepada dalil syar'i dan kepada contoh-contoh dari para salaf dan para a'immatus salafiyin. Wallahu a'lam. Ana tambahkan, karena agama kita ini dibina di atas dalil-dalil dengan pemahaman salaf, maka tentunya kita wajib konsekuen di atas yang seperti itu. Jadi lihat, apakah gelar-gelar semacam tadi itu ada di dalam dalil-dalil. Lihat dalam Sahih Muslim, Bukhari barangkali, atau dalam Kutubus Sittah yang lainnya, atau Kutubus Tis'ah, juga di dalam kitab-kitab Musnad, kitab-kitab Sunan, dan seterusnya, kitab-kitab Mu'jam. Insya Allah kalau dicari ada gelar-gelar macam itu. Baik, yang diberikan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Kemudian perhatikan bagaimana pemahaman salaf dan definisi yang didatangkan oleh para a'immatus salafiyin. Definisi-definisi yang disebutkan oleh para a'immah dalam kitab-kitab mereka. Gelar ini maknanya apa, gelar ini maknanya apa, syaratnya apa. Cari di buku-buku, insya Allah dapat. Atau mungkin minta bantuan teman yang pernah menjumpai itu, atau yang rajin membuka buku untuk mengetahui definisinya apa. Maka tinggal dilihat apakah memang sesuai dengan syarat tadi orang tersebut ataukah tidak. Atau juga seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Salah, yaitu lihat dari apa yang al-akhbar al-mustafidah, berita yang tersebar, apakah memang dia terkenal di kalangan ahlu sunnah wa jamaah dengan gelaran tadi ataukah tidak. Atau barangkali yaitu dengan persaksian orang-orang yang punya ilmu tentang itu, bahwasanya si fulan mendapatkan gelar begini. Orang yang memang yang bersaksi adalah orang yang tidak fanatik, tidak mengkultuskan tokoh-tokoh besar, tapi memang dia bersaksi sesuai dengan ilmu, yang tidak kemudian karena tidak sesuai dengan tokoh yang dia kultuskan, maka tahu-tahu persaksian itu dibatalkan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan kalian menyembunyikan persaksian. Barang siapa berbuat seperti itu dosa hatinya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa aqimus syahadata lillah. Tegakkan persaksian karena Allah. Jadi betul-betul karena Allah, bukan karena menyelisihi tokoh besar yang dikultuskan dan sebagainya. Jadi lihat, apakah memang ada persaksian semacam itu dari orang yang punya ilmu, atau memang terkenal di kalangan ahlu sunnah seperti itu, atau sesuai dengan definisi-definisi yang disebutkan oleh para salaf atau para a'immatus salafiyin dan seterusnya, tanpa ada fanatik pada kelompok tertentu, tanpa ada taklid kepada tokoh tertentu. Tapi lihat hujah-hujah yang ada dan data-data yang ada dan seterusnya. Baik, dengan jujur, bukan hanya sekedar ini yang berhak menstempel hanya tokoh yang saya kultuskan. Kalau yang bersaksi adalah bukan dari linknya tokoh ini, maka tak diterima. Bukan seperti itu. Hilangkan fanatik-fanatik macam itu. Tapi kembali ke hujah. Lihat ke hujahnya. Baik. Dengan itu insya Allah kita akan terbimbing sambil mohon bimbingan Allah Ta'ala, mohon pertolongan pada Allah dan jujur dan ikhlas. Bukan karena yaitu tergantung pada tokoh tertentu, bukan karena
fanatik pada tokoh tertentu, bukan karena takut cercaan tokoh tertentu dan seterusnya, tapi ikhlas mencari kebenaran karena Allah. Insya Allah akan terbimbing. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.